Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Alvinun A'la dari kelas SI 602. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah Data Warehouse. Untuk yang pertama, jawaban dari soal nomor 1, jelaskan karakteristik dan skema Data Warehouse. Data warehouse adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data dari sumber untuk analisis dan pelaporan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari data warehouse. Yang pertama ada berorientasi subjek, juga disebut subject oriented. Data disusun berdasarkan subjek utama dari bisnis seperti pelanggan, produk, penjualan, dan lain-lain. Ini berbeda dengan sistem operasional yang sering kali diatur berdasarkan aplikasi atau proses transaksi. Kemudian yang kedua ada terintegrasi atau integrated. Data berasal dari berbagai sumber yang berbeda dan harus diintegrasikan dalam data warehouse. Ini melibatkan konsolidasi data dengan berbagai format, kode, dan skema menjadi format yang beragam dan konsisten. Yang ketiga ada bervariasi waktu, time variant. Data dalam data warehouse mencerminkan perubahan sepanjang waktu. Data historis disimpan dan dapat diakses untuk analisis tren dibandingkan dengan data yang hanya mencerminkan status saat ini pada sistem operasional. Kemudian yang terakhir ada non-volatil. Setelah data dimasukkan ke dalam data warehouse, data tersebut tidak akan diubah atau dihapus. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan integrasi data historis. Kemudian skema, pengertian skema adalah skema data warehouse merujuk pada cara data diatur di dalam database untuk mendukung pengambilan keputusan. Ada beberapa jenis skema yang umum digunakan dalam data warehouse. Yang pertama ada skema bintang atau star skema. Fakta dan dimensi dalam star skema dapat diatur dalam tabel fakta yang menyimpan data kuantitatif dan tabel dimensi yang menyimpan data deskriptif. Tabel fakta terhubung ke dalam tabel dimensi melalui kunci asing. Struktur dari skema bintang ini mirip dengan bintang dengan tabel fakta di tengah dan tabel dimensi di sekelilingnya. Kemudian skema salju atau snowflake skema. Menurut Connolly dan Beck tahun 2005, snowflake skema adalah variasi dari skema bintang di mana tabel dimensi tidak berisi data yang denormalisasi. Ada mekanisme normalisasi tabel dimensi. Mudah untuk di-maintain, butuh kapasitas penyimpanan yang relatif lebih kecil. Kemudian efektivitas browsing atau select data berkurang karena harus melibatkan banyak query dari berbagai macam tabel. Struktur dari skema ini berbentuk lebih kompleks daripada skema bintang karena tabel dimensi dapat terhubung ke tabel dimensi lainnya, berbentuk struktur seperti salju. Dan yang terakhir ada skema galaksi atau galaksi skema. Skema ini juga dikenal sebagai skema fakta terhubung atau fact constellation skema di mana beberapa tabel fakta dapat berbagi tabel dimensi. Struktur dari skema ini digunakan ketika ada beberapa proses bisnis yang berbeda tetapi berbagi beberapa dimensi umum. Untuk selanjutnya, soal nomor 2 jelaskan mengenai arsitektur data warehouse. Yang pertama ada struktur data warehouse. Struktur ini ada 3 level tingkat kedetilan data. Yang pertama ada old detail data, menggambarkan data historis secara detail yang digunakan untuk menganalisa suatu tren. Kemudian ada current detail data, data diperoleh secara langsung dari database OLTP yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari keseluruhan perusahaan. Yang terakhir ada summarized data, suatu kelompok data yang dikelompokkan berdasarkan
suatu hubungan tertentu dari data yang besar menjadi data yang kecil, yang digunakan untuk pembuatan laporan di tingkat eksekutif, analisa tren, dan pembuatan keputusan. Arsitektur data warehouse adalah sekumpulan aturan atau struktur yang menyediakan sebuah framework untuk keseluruhan desain dari sistem atau produk. Karakteristik dari arsitektur data warehouse diantaranya, data warehouse diekstrak dari source system, database, dan file. Data dari source system diintegrasikan dan ditransformasikan sebelum di-load ke dalam data warehouse. Data warehouse adalah database read-only yang terpisah yang dibuat khusus untuk decision support. User dapat mengakses data warehouse melalui tool front-end dan aplikasi. Komponen arsitektur data warehouse diantaranya ada operational data store, kemudian load manager, warehouse manager, query manager, data, lengthy and highly summarized data, archive and backup data, kemudian ada metadata. Arsitektur data warehouse tersusun dalam 3 tier atau lapis. Yang pertama ada bottom tier, lapisan terbawah umumnya yang tersusun atas server data warehouse untuk menyimpan data. Pada lapisan ini proses ETL dilakukan terhadap data, artinya data diekstraksi dan dikumpulkan dari sumber eksternal, kemudian dibersihkan dan diformat ulang, lalu disimpan ke dalam data warehouse. Yang kedua ada middle tier atau lapisan tengah, terdapat server OLAP yang fungsinya adalah mengorganisasi data dalam data warehouse. Server OLAP ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data. Yang terakhir ada top tier atau lapisan atas dari arsitektur data warehouse. Pada lapisan ini terdapat lapisan front-end untuk pengguna berbentuk interface yang dapat dimainkan oleh pengguna. Tools analisa data seperti dashboard berada pada lapisan ini. Kemudian, jawaban soal nomor 3 sebutkan model dimensional. Model dimensional adalah model yang terdapat tabel fakta yang berisi transaksi dan tabel dimensi yang berisi penjelasan dari fakta. Tabel dimensi memiliki dua skema, yaitu skema star dan skema snowflake. Data warehouse dan OLAP didasarkan pada multidimensional data model. Model ini merepresentasikan data dalam bentuk data cube yang didasarkan pada dimensi unstable dan fact table. Data dimodelkan dan ditampilkan sebagai multiple dimension. Jawaban nomor 4, perbedaan physical modeling dan logical modeling. Logical modeling menurut basis data yang tergantung pada platform. Logical modeling tidak ada, kemudian physical modeling ya. Menurut struktur data, logical modeling memiliki entitas, atribut, PK, dan FK, sedangkan physical modeling memiliki tabel basis data, baris, PK, FK, dan tipe data. Menurut fitur terprogram, logical modeling tidak ada, physical modeling memiliki pemicu dan prosedur yang disimpan. Kemudian tujuannya, logical modeling memiliki tujuan untuk visualisasikan logika bisnis dengan struktur data, sedangkan physical modeling mengatur struktur data untuk desain basis data. Yang kemudian berdasarkan pembuat analisis bisnis dan arsitek data untuk logical modeling, sedangkan physical modeling pembuatnya adalah developer, perangkat lunak, pemrogram, dan administrator basis data. Kemudian kompleksitas, logical modeling memiliki kompleksitas yang sederhana, sedangkan physical modeling memiliki kompleksitas yang kompleks. Kemudian, kapan waktu digunakan? Logical modeling dapat digunakan untuk memahami sistem korporasi dan aturan bisnis, sedangkan physical modeling untuk merencanakan,
mengimplementasikan dan mengoptimalkan penyimpanan data saat Anda mengembangkan sebuah aplikasi. Kemudian nomor 5, jelaskan proses ETL. ETL atau Extract, Transform, dan Load adalah sekumpulan proses integrasi data yang harus dilalui dalam pembentukan data warehouse. ETL bertujuan untuk mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. Proses ETL yang pertama adalah extraction. Pada tahap ekstraksi, ETL melibatkan pengambilan data dari berbagai sumber seperti database, file, CSV, API, atau sumber data lainnya. Data ini diambil dan kemudian disimpan ke dalam satu wadah penyimpanan tertentu. Proses ekstraksi dapat dilakukan secara manual maupun melalui proses otomasi yang memanfaatkan tool ETL. Ekstraksi data menjadi langkah penting dalam ETL karena memastikan bahwa data yang diperlukan untuk analisis dapat diakses dan digunakan. Selanjutnya, ada proses transformation. Pada langkah ini, data akan diolah sehingga memiliki suatu format yang sama. Setelah data diekstraksi, tahap transformasi dilakukan dengan melakukan pemrosesan data. Pada tahap ini, data yang telah diekstraksi akan mengalami perubahan dan pembersihan agar menjadi data yang dapat dianalisis sesuai kebutuhan. Transformasi data melibatkan beberapa subproses berikut. Yang pertama, pembersihan data dan deduplikasi, yaitu penghapusan data yang tidak relevan atau berganda. Standarisasi data, mengubah format data ke dalam format tertentu sesuai kebutuhan. Kemudian pengelompokan data, menyusun data berdasarkan kategori tertentu. Proses yang terakhir ada proses load. Pada tahap ini, data yang telah ditransformasi akan dimuat ke dalam data warehouse yang dituju. Data ini akan disimpan dalam struktur yang sesuai sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Ada dua metode umum yang digunakan dalam proses pemuatan data. Yang pertama ada full load. Dalam metode ini, proses pemuatan dilakukan pada semua data sekaligus. Proses ini memakan waktu yang lebih lama dan biasa digunakan sebagai proses awal untuk membangun suatu data warehouse atau sebagai bagian dari pembaharuan periodik yang melibatkan seluruh dataset. Yang kedua ada incremental load. Dalam metode ini, pemuatan hanya dilakukan pada data yang baru sejak ekstraksi terakhir dengan metode interval tertentu. Dengan menggunakan pendekatan ini, waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pembaharuan data dapat dikurangi secara signifikan karena hanya melibatkan data yang relevan saja. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.